sekarang kondisinya enak, tapi saya cukup bangga dengan istri saya bahwa di saat saya berada di kondisi terendah pun dia selalu mendampingi. Oke, kembali lagi ya. Saya bersama dengan Daddy Lim ya, Omutakers. Mungkin udah ini adalah bagian kedua dari kisah hidup Daddy Lim ya. Bagian pertamanya kalian bisa nonton di channel Daddy Lim. Yang belum nonton, tapi ini adalah bagian kedua dari kisah hidup Daddy Lim. Oke, lanjut lagi Om. Tadi kan kita udah dengar ya ceritanya Om Daddy ya, gimana kesulitan cari kerjaan ya, udah kirim ratusan amplop CV ya, bahkan ke Jakarta, di Jogja nggak dapat kerjaan ya. Akhirnya gimana caranya bisa menjadi seller online yang sukses seperti sekarang ini, dan tadi sampai ke dalam titik terendah dalam hidupnya, nggak ada kerjaan, terpaksa jual angkringan, ditemani sama calon istri yang waktu itu masih pacaran ya. Iya. Berarti ini sama-sama kalau mau dibilang ngerintis dari bawah ya Om ya? Iya, betul Om. Jadi saya juga cukup bangga ya sama istri saya ya Om ya. Jadi dia cukup teruji Om. Jadi kalau orang melihat wah sekarang kondisinya enak, tapi saya cukup bangga dengan istri saya bahwa di saat saya berada di kondisi terendah pun dia selalu mendampingi. Jadi bahkan saat saya lagi jualan angkringan pun saya berpikir waktu itu kalau saya seperti ini terus, lama-lama saya bisa ditinggal sama pacar saya waktu itu kan. Mungkin dia akan melirik pria lain yang lebih mapan seperti itu kan. Tapi ternyata enggak, dia terus mendampingi terus. Tapi kita juga tentu nggak mau berada di tempat tersebut Om. Jadi kita menganggap bahwa angkringan ini adalah batu loncatan aja atau temporary lah, untuk sementara kita tetap bertahan. Jadi poin utamanya adalah saya tetap akan berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi di sambil jaga angkringan, saya terus coba melamar pekerjaan dari berbagai koneksi. Saya coba, karena dengan cara saya sendiri itu sulit gitu Om. Jadi akhirnya saya mulai cari koneksi, beberapa orang-orang yang cukup punya pengaruh itu saya deketin gitu kan. Lalu saya minta mereka referensi, ada lowongan enggak. Sampai suatu saat saya ketemu sama temen, di tempatku ada nih, kebetulan aku mau resign, dia bilang gitu kan. Jadi kamu bisa gantiin posisiku. Ya kebetulan waktu itu namanya si Chandra, jadi dia ngomong, ini ada lowongan Dad, mau nggak Dad? Jadi aku tuh mau resign, mau pindah kota, dia bilang dia mau pindah ke Semarang. Kan di Jogja mau pindah ke Semarang, akhirnya kalau kamu mau cepetan bikin lamaran. Wah saya cepet banget, saya gercep, saya langsung kirim lamaran. Mungkin karena ada dibantu juga sama dia, akhirnya waktu itu saya dapat panggilan. Wah panggilan pertama, senang banget Om. Akhirnya setelah sekian lama itu bagaikan oase bener ya. Jadi sekian lama itu rasanya itu dahaga banget dengan wawancara, dengan apa supaya kita dapat peluang baru, kesempatan yang lebih baik. Akhirnya dapat panggilan dan sempet down karena ternyata yang dipanggil nggak cuma saya sendiri. Ya, lowongan yang ada hanya satu, tapi waktu itu yang dipanggil 3 orang. Dan saya tuh waktu itu jujur aja mulai agak sedikit berada di titik terendah dalam sisi mental Om. Karena mungkin awalnya saya itu orangnya yang cukup pede, tapi setelah beberapa kali mengalami down itu dan sampai di kondisi di mana saya berada di angkringan, itu kepercayaan diri itu sedikit menurun. Jadi tingkat percaya diri saya itu agak sedikit melemah gitu Om. Saya bertemu dengan kompetitor saya dan saya melihat, waduh, apa bakal keterima saya gitu kan. Mereka kayaknya lebih pintar dari saya. Ya udah, aku akan melakukan yang terbaik aja, saya pikir gitu kan. Saya coba, kan dites kita Om. Dites, di bank itu dites, dikasih soal-soal pertanyaan segala macam. Saya cuma berdoa sama Tuhan mudah-mudahan dikasih jalan buat saya gitu kan. Saya kerjakan dengan benar-benar teliti semua soal. Saya jadi orang terakhir yang selesai, yang lainnya udah selesai. Nggak lama ternyata saya dihubungin kembali bahwa saya yang diterima. Wah, puji Tuhan. Ya, jadi saya yang diterima dengan hasil yang jauh di atas rata-rata. Ternyata hasil jawaban saya, jadi tes saya itu dianggap sangat bagus gitu loh. Ya. Lalu
Itu baru seleksi pertama, Om. Oh, saya pikir udah diterima, Om. Belum. Karena tes berikutnya adalah tes psikologi. Oh, psikologi. Jadi kita harus di bank itu kan ada beberapa tes ya, tes Iya. wawancara, tes tertulis, sama kemudian tes psikologi. Wawancara saya udah oke, walaupun kalau di tes wawancara mungkin saya lulusnya pas-pasan, Om. Jadi mungkin berbeda banget kalau teman-teman mungkin lihat saya berbicara sekarang. Dulu di tahun 2005 saya tuh tipe orang yang benar-benar apa ya istilahnya pemalu, tertutup, dan nggak berani ngomong, nggak berani. Jadi saat diwawancara tuh saya groginya, gugupnya luar biasa gitu. Saya tuh nggak bisa kalau berbicara di depan orang, depan kamera tuh nggak bisa. Jadi susah banget. Nah saat diwawancara tuh rasanya udah panas dingin badan. Tapi puji Tuhan waktu itu saya lulus. Lalu di tes tertulis. Nah tes tertulis ini mungkin lebih mudah ya, karena kita nggak nervous, tinggal fokus kepada soal-soal yang diberikan. Dan di tes kedua saya lulus, akhirnya tes ketiga tes psikologi. Nah mungkin tes psikologi mungkin lebih ke formalitas ya, dan ternyata secara psikologi cukup bagus juga, dan akhirnya saya lolos diterima. Jadi di bulan Mei 2005 itu saya mulai berstatus sebagai karyawan bank, Om. Walaupun bank kecil lah ya, bank kecil, dan ternyata posisi yang saya tempati itu bisa dibilang kalau di bank itu bisa dibilang apa ya, stratanya masih di bawah lah, istilahnya masih anak bawang lah, Om, gitu. Jadi selain saya junior, posisinya juga posisi yang nggak begitu dianggap, oke lah gitu. Saya mulai pertama masuk, saya minder kan, belajar, sampai akhirnya saya melihat satu kondisi, Om, kondisi bahwa kalau saya ingin sukses ya saya harus memiliki skill marketing. Di situ saya mulai terbaca, karena sudah mulai melihat bahwa teman-teman saya yang gajinya biasa ya, kalau karyawan itu kan gajimu berapa sih, rata-rata kalau yang di bagian admin, di bagian saya itu gajinya ya segitu-segitu aja, Om. Waktu itu gaji pertama saya di bank itu 1/4 juta, 1.250.000 ya. Berarti kenaikan ya, Om, dari 450, Ya, 1 juta. Ya. Saya ngitungin ya. Tapi ada benefit lain ya. Kalau itu kan hanya gaji, tapi di luar itu kita masih ada tunjangan transport, tunjangan makan, dan apa istilahnya, hal yang dulu udah bersih segitu. Ya. Ini lebih baik, better, dan juga lebih keren lah kerja di bank pakai dasi gitu kan. Angkringannya gimana, Om? Angkringannya tutup, Om. Oh, tutup. Angkringannya saya open ke teman saya yang kondisinya juga hampir sama kayak saya waktu itu. Jadi kan dia ada kesulitan, ya udah kamu yang nerusin. Jadi saya di angkringan kurang lebih 3 bulan sih. Jadi sempat 3 bulan jualan malam-malam di angkringan ya? Betul, jadi mulainya itu dari jam 4 sore sampai jam 12 malam, Om. Jadi kalau di angkringan itu. Tapi kelihatannya kerjanya jam 4 sore sampai jam 12 malam. Tapi aslinya kita kerjanya mulai dari jam pagi itu. Harus nyiapin, ya harus belanja ke pasar, nyiapin untuk minumannya, untuk makanannya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kerjanya panjang banget itu. Jadi buat yang jualan makanan saya paham banget bahwa itu sangat melelahkan gitu. Berat. Dan hasilnya pun bisa dibilang sangat sedikit sekali tuh angkringan. Sehari itu rata-rata saya hanya dapat keuntungan kurang lebih 15-20 ribu sih. Jadi kalau di total, kalau saya kerja terus selama sebulan ya keuntungan bersih saya jualan angkringan hanya sekitar 500 ribuan. Wow. Nggak banyak. Tapi benefitnya saya bisa makan, Om. Ya sambil nunggu, kalau lapar saya tinggal makan. Bener. Jadi menghemat di situ. Nah ini balik lagi ke bank ya. Itu waktu masuk ke bank itu posisinya paling bawah itu posisinya apa? Admin, Om. Jadi memang admin. Ya admin. Jadi kan di Teller gitu? Bukan teller, tapi admin pembukaan belakang lah. Istilahnya posisi saya tuh hanya setingkat di atas setingkat di atas office boy gitu. Ganteng-ganteng ini. Jadi memang SE loh ya, sarjana ekonomi. Ya. Tapi memang itu posisi yang memang ya oke lah. Sebetulnya itu posisi idaman saya waktu itu, yaitu duduk di belakang meja, berhadapan dengan angka-angka, mengolah data angka-angka. Pakai dasi, rapi, kerja di tempat yang ber-AC, keren gitu kan, terlihat keren. Ya waktu itu kelihatan ganteng lah ya, mungkin masih muda, ganteng, rapi gitu kan. Itu adalah pekerjaan idaman saya waktu itu. Tapi ternyata duitnya berbicara lain, Om. Duitnya bukan idaman. Ya duitnya kan dengan gaji 1/4 itu ya jangankan mau beli rumah, beli mobil, nyicil motor aja masih berat gitu loh. Sampai akhirnya saya melihat posisi teman-teman saya yang jadi marketing kok hidupnya lebih glamor dalam tanda kutip nih, kok kayaknya duitnya lebih banyak nih gitu kan. Kalau makan di luar makannya di resto, sementara kita aja
kalau makan itu bungkus nih, bontot, istilahnya kalau orang Jawa tuh bontot tuh bawa bungkus dari rumah supaya hemat. Kok teman-teman yang marketing itu kalau makan bisa ke resto, bisa enak, bisa kumpul-kumpul, ternyata gaji mereka bisa 4 hingga 5 kali lipat saya Marketing gitu? Iya. Wow. Jadi kalau saya waktu itu gaji sekitar 1/4, mereka gajinya bisa 5 sampai 10 juta. Berarti memang teman-teman dari dulu tuh ilmu marketing itu yang mahal. Betul. Ya. Kemampuan skill marketing itu memang sangat dibutuhkan sekali. Kemampuan skill marketing, kemampuan skill kita buat pede ngomong di depan orang, ya, kemampuan kita buat menjual diri kita sendiri, ya, ya kan? Karena itu semua memang kelihatannya ini orang cuma jago ngomong, tapi jago ngomong itu yang mahal. Iya, ya. betul. Kepedean itu yang mahal, ya. Dan itu memang cara belajarnya ya harus lewat pengalaman. Kalau teman-teman lihat seorang Daddy Lim sekarang tuh kalau ngomong di YouTube tuh pede banget ya, kayaknya confident banget ya. Kalau kalian flashback ke zaman dia waktu tahun 2005, nggak bisa. Pas interview dulu ya, mungkin gemeteran. Iya, betul. Gemeteran ya. Apalagi udah kalau mau di interview AC-nya ngadep saya itu rasanya udah stres banget. Puyeng. Iya, udah keringet dingin kena senter AC ya. Gitu. Jadi gimana caranya dari posisi bawah itu belajar jadi marketing tuh gimana? Nah, saya tuh akhirnya menganalisa bahwa posisi terbaik adalah marketing. Marketing itu kan hanya selevel di bawah bos. Jadi bisa dibilang kalau kita jadi marketing juga kita akan jadi tangan kanan bos kita waktu di bank waktu itu. Karena bos juga yang diprioritaskan adalah marketing, karena marketing yang memberikan omset untuk perusahaan ya. Marketing itu yang memberikan keuntungan. Lalu saya berpikir saya harus bisa seperti mereka, tapi saya tuh gimana? Saya tuh nggak bisa, gitu ya. Jadi saya waktu itu saya sadar diri bahwa saya tuh nggak punya kemampuan marketing sama sekali. Lalu tapi saya tuh pinginnya tuh bukan pingin ilmunya, pingin gajinya. Jujur waktu itu saya tuh pingin gajinya Kok gaji marketing enak ya? Saya gaji 1,4 juta, ya ampun mereka bisa gaji 5, 6, 7 juta gitu kan, kok enak banget gitu. Tapi kemudian saya mulai deketin mereka gitu kan. Nah sampai mereka akhirnya saya tuh istilahnya dalam tanda kutip diperalat diperalat dalam artian kamu mau belajar, ya udah kamu bantuin aja gitu kan. Jadi marketing senior ini cukup pintar. Jadi mereka kan ada kerjaan. Nah kerjaan mereka itu daripada mereka ngerjain, ya udah kamu yang ngerjain deh gitu. Jadi seperti melimpahkan pekerjaan mereka ke saya. Jadi pekerjaan saya double nih sudah ngurusi admin, bantuin mereka. Tapi saya seneng. Walaupun capeknya luar biasa ya, udah capek ngurusin ini, tambah ngurusin ini, capeknya saya double. Tapi kelebihannya adalah saya belajar. Nah di sana pun akhirnya mereka, salah deh, bukan seperti itu, seperti ini. Nah di sana saya mulai belajar data Jadi marketing itu kan ngurusi kredit nih, misalnya ngurusi kredit, deposito dan sebagainya, terutama kredit ya. Jadi orang-orang yang mau utang ke bank gitu harus dianalisa. Nah saya diajari, itu nggak bisa begini deh, begini. Jadi kemampuan analisa saya mulai nih Makanya saya kalau melihat sesuatu saya analisa, saya suka bermain dengan data analisa gitu ya. Nah di situ dia teman-teman senior saya melihat, kok pinter kamu ya, mau gini. Akhirnya dia saat mereka marketingan, boleh nggak saya ngajak Dedi gitu, biar Dedi nanti yang ngurusin ininya, ngurusin keuangannya. Jadi teman yang marketing senior itu bagian yang speak berbicara dengan customer. Nah sambil meminta data-data keuangan untuk menganalisa, itu langsung dikasih ke saya, nih kamu analisa. Nah dari situ saya mulai keluar dari kantor Awalnya cuma terkurung dalam ruangan, saya mulai keluar ketemu sama nasabah, saya dengerin marketing senior saya ngomong sama customer gitu, sama nasabah gitu. Ya ampun kok ngomongnya enak banget ya, bisa ngalir, bisa ketawa, bisa cekikikan. Sementara saya ngomong aja kok kayaknya apa yang mau diomongin nggak tahu. Tapi dari situ saya latihan dari setiap mereka ngomong, saya sedikit-sedikit nyeletuk nih nyeletuk tanya gitu kan. Nah itu dikit-dikit saya terlatih mulai nih, saya harus ngomong apa gitu. Nah nggak lama saya mulai sedikit terbiasa. Marketing senior saya keluar, resign, mau nikah. Akibatnya lowong. Lalu saya itu bisa dibilang cukup nekat. Dengan posisi kosong itu kan otomatis perusahaan butuh orang baru ya. Tapi saya nekat, saya mengajukan diri. Jadi ini nggak ditawarin? Enggak ditawarin. Datang ke bos saya. Iya. Bos, saya mau. Saya coba gantiin, aku bilang. Selama belum dapat penggantinya, saya cover. Ya, waktu itu memang benar-benar nekat ya. Jadi saya bilang, aduh, jelas dari sisi skill, saya masih jauh banget dibanding senior saya gitu loh. Dia udah pinter,
dari kemampuan speakingnya udah oke banget, merayu customernya oke banget, analisanya oke. Saya itu masih anak bawang banget. Tapi kalau saya nggak mulai, ya saya nggak bisa naik gitu kan. Akhirnya saya mulai, saya nekat, waduh, ketemu nasabah itu saat berangkat dari kantor menuju tempat nasabah itu panas dingin om. Panas dingin deg-degan, saya mau ngomong apa gitu kan. Tapi itu dilatih terus sampai lama-lama akhirnya itu menjadi suatu habit, jadi kebiasaan kita. Udah terbiasa nih kalau ketemu, gimana kabarnya kok, bla 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 bla, kita ngomong sama mereka udah makin lancar. Gaji belum naik om. Oh gaji belum? Iya. Kerjaan udah? Iya, kerjaan udah naik, tapi nggak apa-apa sih, waktu itu saya nggak menuntut. Nah, di sini kadang kan orang kan, wah kerjaanku udah lebih berat nih, gaji harus naik. Nah, waktu itu gaji saya tetap, tapi dari sisi tanggung jawab, pekerjaan saya udah lebih berat. Nah, setelah itu terjadi nih perombakan dari manajemen bank ya. Di bank saya itu kan bank swasta, kemudian dicaplok bank asing om. Jadi di merger, jadi kepemilikan sahamnya dibeli sama bank asing, ya culture-nya langsung berubah, sistemnya langsung berubah. Jadi mereka menuntut suatu target yang tinggi, sementara saya masih junior gitu istilahnya kan, masih junior dan masih belajar, belum begitu dipandang. Akhirnya mereka menuntut sesuatu yang lebih tinggi, jadi mereka mencari marketing yang lebih senior lagi untuk mencapai target-target. Lalu kemudian posisi saya mulai kejepit nih, ya kejepit, wah saya sudah nggak dianggap lagi gitu lah. Udah nggak begitu diperhitungkan gitu kan. Akhirnya saya berusaha kayaknya saya harus move on nih. Kalau tetap di sini saya nggak bisa berkembang. Akhirnya saya ketemu sama teman-teman sesama bank gitu, curhat-curhat. Akhirnya ya, kamu ikut aja sih dia gitu kan. Kebetulan ada teman yang jadi bos di bank lain, tapi di sana lebih bagus. Nah, di-hire lah saya, ditawari pindah ke sana dan gaji itu naik hampir 4 kali lipat tuh. Jadi dari sebelumnya 1/4, akhirnya saya dipindahkan ke situ, gaji saya naik jadi 4,5. Itu di atas UMR? Oh ya udah jauh. UMR Jogja itu waktu itu sekitar 1/4 juta. Wow, ya, keren. Sekitar 1/4 juta, waktu itu saya sudah bisa dapat gaji sekitar 4 jutaan dan saya cukup dihargai. Jadi waktu di bank lama saya itu dianggap junior, begitu pindah sini saya memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup baik karena sudah mulai terlatih, dan di sini saya dianggap senior om. Karena gajinya atau karena apanya? Dua-duanya om. Karena gajinya sama karena saya mulai ada timbul kepercayaan diri dan orang itu tidak melihat background saya. Kalau di tempat lama orang melihat background saya, kamu dulu admin kok, jadi respectnya kurang. Tapi begitu saya pindah ke tempat baru, orang kan nggak tahu background saya, dia melihatnya, oh kamu menempati posisi senior. Seperti itu. Nah, kemudian di sanalah saya mulai bertumbuh dan tingkat kepercayaan diri semakin tinggi. Saya mulai jadi koordinator, jadi seperti kepalanya om. Saya membawahi marketing junior. Nah, di sana mulai berkembang. Saya makin pede, ketemu nasabah juga makin pede, mewakili bos gitu kan. Dan nasabah pun mulai suka dengan saya karena mungkin mereka menganggap gaya pendekatan saya itu berbeda dibanding marketing lain. Kalau marketing lain kelihatan, misalnya kamu kelihatan banget ujung-ujungnya target, ujung-ujungnya closing gitu. Kalau saya itu enggak om. Kalau saya tuh mendekati customer itu enggak langsung, kok saya datang mau nawari produk nih dari bank kami seperti ini, enggak. Tapi saya lebih ke pendekatan personal, makan bareng. Kalau dia ulang tahun saya datang nih dan sebagainya. Pokoknya pendekatan ini sampai ujung-ujungnya customer-nya yang tanya. Jadi nggak jualan dulu depan? Nggak jualan, saya tuh nggak jualan. Jadi saya dapat pendekatan personal, kemudian mereka tanya, Dad, kamu di bank apa tuh? Di bank ini. Bungamu berapa? Bunga sini. Kok mahal sih? Iya, memang mahal, sana lebih murah. Tapi tempatku bisa di take over tempatmu. Ya bisa, gitu kan, kredit gitu loh. Kredit di tempat lain dia udah lebih murah, tempatku lebih mahal, tapi mau pindah malah gitu. Wih, mantap. Jadi ini kayak misalnya jualan online, ada yang jual lebih murah, malah belinya ke betul. Om. Jadi nggak melulu kita tuh harus lebih murah om. Jadi waktu itu saya mulai belajar bahwa orang tuh tidak selalu menginginkan harga yang lebih murah. Dalam hal ini kredit kan orang pengennya bunga bank itu kan murah. Nah di sini saya tuh menjual lebih mahal dibanding bank-bank lain, tapi kemudian orang tetap mau ikut kita. Ternyata pendekatan personal itu jauh lebih baik. Di sana terus saya latih pendekatan saya om, dan sampai akhirnya di satu titik ada perubahan lagi. Jadi kalau yang di bank lama berubah,
posisi saya tergencet, saya pindah, saya enak di sini, saya berkembang, ada perubahan lagi. Ini pun dibeli. Jadi memang nasib saya ya mungkin. Jadi begitu saya berkembang di sini, bank ini pun dibeli lagi Om. Sehingga ada perubahan lagi dan menuntut sesuatu yang lebih tinggi lagi. Ya, Target naik kan? betul. Ya. Sampai akhirnya waktu itu mulai tingkat stres meningkat dan akhirnya membuat saya tuh makin tertekan dalam pekerjaan, ditekan sama bos. Ini gimana, kok nggak nyapai ini dan sebagainya lah gitu. Kita lama-lama stres. Pada saat itu saya punya teman ini kebetulan anak pendeta saya di gereja Om. Jadi kebetulan saya beribadah di satu gereja, kebetulan anak pendetanya itu ya nggak kenal deket banget waktu itu, baru kenal dikit. Dia tanya-tanya, kebetulan anaknya itu lahirnya barengan sama anak kedua saya. Anak keduanya dia sama anak keduanya saya itu lahirnya barengan di rumah sakit yang sama. Kita nunggunya bareng jadi kenal. Nah setelah itu dia tahu saya kerja di bank, dia tuh merintis bisnis online jualan parfum. Waktu itu dia merintis bisnis online jualan parfum dan butuh modal tambahan. Dia ingin berkembang, dia tanya, kebetulan saya di bank. Dad, bank tuh gimana? Kalau mau kredit tuh gimana, dia tanya semua. Sampai akhirnya kemudian saya pun kesempatan ini. Saya korek dia, bisnis apa kok? Oh, aku bisnis online. Waduh, ya udah deh, kamu jualan online aja. Wah, susah kok, nggak punya modal. Nggak perlu modal. Dari situ saya bingung, bisnis kok nggak pakai modal? Gitu. Bisnis tuh modalnya gede, sewa tempat ini dan sebagainya, nggak punya modal gitu kan. Saya nggak punya tabungan sama sekali, gitu. Diajari bisnis online itu kamu nggak perlu modal, kamu cuma perlu niat sama gambar. Dia bilang waktu itu ya, niat sama gambar. Oh ya, akhirnya saya mulai belajar di sana, diajarin sama dia. Oke lah, saya mantepin. Akhirnya saya dapat pilih produk spray itu, dapat produk spray, bikin websitenya, diajari optimasinya, SEO. Belajarlah SEO sehingga semua di kata kunci pencarian spray, back cover dan lain sebagainya di Google itu saya dominasi. Jadi disitulah awal mula bisnis saya meningkat. Tapi waktu itu masih kerja di bank pas awal-awal? Masih. Jadi ini saya, kayak nyambi gitu? Betul. Jadi saya mulai merintis itu di bulan November 2009 Om. Posisi masih karyawan? Masih karyawan. Saya keluar dari bank itu Mei 2010. Jadi kurang lebih setengah tahun setelah saya merintis. Jadi saya memang nggak buru-buru ya. Jadi pengennya bener-bener kalau bisnis saya udah bisa mengcover gaji saya, baru saya keluar. Saya kan nggak nekat banget ya, kan nekat misalnya bisnis belum jalan, udah keluar dulu, ternyata bisnis nggak jalan, bahaya Om. Saya punya anak 2. Dan dalam 6 bulan merintis itu, apakah penghasilan online-nya sudah lebih besar daripada gaji di bank yang 4 jutaan itu? Sudah. Jadi cepet banget Om, dalam 6 bulan langsung. Iya, betul. Di bulan pertama itu saya tipenya kan karena akunting ya nyatet pembukuan keuangan saya detail banget, pendapatan saya berapa, pemasukan, pengeluaran saya catat semua. Di bulan pertama itu saya dapat keuntungan tuh 700.000. 700.000. Nah, dengan gaji saya 5 juta, kurang lebih 5 juta waktu itu, dapat 700.000 itu ya duit jajan lah ya, tambahan duit jajan. Oke, tapi itu membuat saya semangat. Wah lumayan nih, kalau tiap bulan saya bisa dapat tambahan 1 juta aja, ini lumayan nih, bisa buat cicilan apa lagi gitu kan, bayar cicilan apa, karena utang saya banyak waktu itu. Lalu kemudian bulan kedua kita makin semangat. Jadi saya tuh kalau siang kerja di bank, pulang dari kantor itu saya kerja lagi Om. Jadi saat jam 10 malam orang itu udah siap-siap masuk kamar tidur, jam 10 malam tuh saya baru bikin kopi untuk mulai bekerja sampai jam 2, jam 3. Jadi setiap hari waktu itu saya tidur itu hanya kurang lebih 3 hingga 4 jam. Selama 6 bulan itu? Selama 6 bulan itu. Dan bulan keempat saya opnam. Bukan stok opnam ya? Bukan. Jadi di opnam ke rumah sakit karena tensi saya drop. Wow. Ya, karena kurang tidur. Dokter bilang kamu harus istirahat. Ya. Nah, disitulah mungkin sedikit menegur saya bahwa wah, nggak bisa saya seperti ini. Mungkin waktu itu saya masih muda ya, masih 25 tahun. Sekarang udah tua ya Om ya? Belum juga sih. Nah, setelah itu kan mulai nih Om, saya merasa bahwa fisik saya nggak mungkin bertahan terus kalau saya kurang tidur. Nah,
saya memang saya kebut terus ya. Bulan kedua itu saya dapat penghasilan itu sekitar 1,6. Semangat nih, dari 700 naik 1,6, 2 kali lipat lebih ya. Itu masih dropship atau gimana spraynya? Reseller. Oh, reseller Iya. produk orang di Jogja Ya, gitu. produk orang. Jadi kita jualan foto, begitu laku saya beli di supplier, saya packing, saya kirim. Itu istri yang bantu kerjanya. Iya, jadi Berarti istri dari angkringan ya sampai ngerintis online pun peran betul. istri itu luar Istri biasa sekali yang support ya. bagian packing istri, yang saya tuh yang bagian marketingnya, Ya. CEO-nya supaya dapat traffic banyak. Jadi yang bagian balesin chat customer, bagian packing istri. Nah, bulan ketiga itu dapat 2,5, naik lagi nih, udah semangat. Bulan keempat itu dapat 3,9. Saya pikir ini progresnya bagus. Bulan keempat itulah setelah drop itu, Ya. masuk opnam itu ya nggak lama sih, opnam cuma seharian ya. Saya langsung ngajuin resign sama bos saya. Setelah 6. Iya. Tapi Saya- pas 6 udah 4 juta lebih. 3,9. Oh, waktu Bulan iya. keempat itu 3,9. Saya ngajuin resign sama bos saya nggak setuju, nggak boleh namanya. Nggak boleh. Karena waktu itu bisa dibilang saya yang diandalkan lah. Saya yang diandalkan untuk cover semuanya, dan begitu saya resign nggak mau dia. Terus akhirnya saya ngotot, pokoknya saya tetap mau resign gitu kan. Dia marah, ya udah kasih waktu saya untuk cari yang ganti kamu. Jadi kalau udah dapat kamu baru boleh keluar, kalau belum nggak boleh gitu kan. Ya udah, akhirnya saya bertahan sampai 6 bulan. Jadi kurang lebih 2 bulan lagi. Bulan ke 5 itu udah di atas 5 juta. Bulan ke-6 naik. Nah, saya orangnya kan tipenya kan memang disiplin banget, keuangan disiplin dan sebagainya. Terus juga masalah waktu saya disiplin, lalu masalah pekerjaan dan sebagainya saya benar-benar saya tata. Dan saya itu orangnya tipenya suka bikin target, Om. Setelah saya resign di Mei 2010, saya sekarang jadi bukan lagi karyawan. Saya harus jadi bos atas diri saya sendiri, dan semua keuntungan saya terima, semua risiko juga saya terima. Jadi mau nggak mau saya harus berkembang. Saat saya keluar, kalau nggak salah penghasilan saya itu di angka sekitar 6,5 juta profit saya. Lalu saya pasang target. Dalam tempo 2 bulan saya harus bisa tembus 10 juta. Dan target itu tercapai. Lalu saya pasang target lagi 15, 20, 50, 100 juta, dan seterusnya, Om. Saya pasang target terus untuk mencapai profit yang saya inginkan. Nah, dari sanalah mulai saya tata terus ya, tata keuangan saya. Oh, dari sebagian profit saya belikan rumah, saya belikan mobil, saya belikan investasi segala macam. Sampai kondisi saat ini. Jadi ini sudah bisa dibilang ini tahun ke-11 saya, Om, dari mulai saya merintis bisnis online. Wow. Apakah ada ketakutan pada waktu resign untuk full online? Mungkin teman-teman di sini ada yang saat ini kondisi sama, masih sambil nyambi jadi karyawan, belum berani ambil decision walaupun sebenarnya bisnis online sudah mulai kelihatan jalan. Ya, sebenarnya turning point-nya di mana? Di mana sampai kalau menjadi mungkin tadi kan opnam ya. Apakah teman-teman harus di opnam dulu baru resign atau gimana? Enggak sih, Om. Jadi kalau tadi dibilang apakah ada ketakutan, pasti ada. Ya. Apalagi anak dua ya. Anak saya udah dua, dan cicilan juga masih banyak, Om, waktu itu. Karena kita merit itu kan hutang semua. Ya, Hutang semua. untuk menikah itu pernikahan saya sederhana banget ya. Sederhana sekali, sampai itu pun dengan hutang, dengan ngutang menggunakan kartu kredit saya gesek kan. Dan efek dari hutang itu adalah cicilan sampai bertahun-tahun, dong, nggak lunas. Nah, dari bentar, tadi kan mau ngomong apa tadi? Cicilan kartu kredit. Iya, dari cicilan-cicilan itu kan kita jadi semakin berat ya, Om ya. Jadi saya waktu itu ada ketakutan lah, bagaimana kalau sampai saya keluar dari kantor, dari bank, dan ternyata bisnis ini tidak berjalan sesuai harapan. Pasti ada yang ketakutan gitu. Dan ini hanya pendapatan semu. Jadi, wah sekarang lagi naik, tapi kita kan nggak tahu, belum melewati satu siklus. Siapa tahu besok turun, siapa tahu besok nggak laku lagi, ada kompetitor baru dan sebagainya. Cuma waktu itu memang yang saya lakukan adalah kita berdoa sama istri gimana caranya supaya bisnis yang kita memang ingin tekuni ini benar-benar
yakin bisa kita handle dengan baik dan tumbuh ke depan gitu loh, tumbuh makin berkembang. Dan saat saya memutuskan resign itu memang itu nggak langsung resign, enggak, tapi kan memang dengan analisa yang panjang lah ya, dengan pertimbangan yang panjang, diskusi sana sini, konsultasi sana sini, sampai akhirnya saya sebetulnya bukan karena konsultasinya ya, karena begitu saya konsultasi ke beberapa teman jawabannya adalah jangan udah keluar, ini, ya. Sampingannya masih Kan ada. bisa dibilang waktu itu posisi saya udah bagus, kepala marketing kan udah ada jabatan lah ibaratnya kan. Dari sekian banyak itu bilangnya rekomendasi jangan keluar gitu. Tapi yang saya lakukan adalah saya keluar gitu loh. Jadi bukan saya keluarnya bukan karena rekomendasi, tapi karena melawan rekomendasi gitu kan. Jadi memang bondo nekat lah. Jadi dari sekian banyak nekat, waktu itu pun papa mama saya ya, terutama mama saya tuh sampai istilahnya kecewa banget gitu. Kecewa banget Om. Mengapa kok saya memutuskan keluar? Karena gini, saya itu kan aslinya dari daerah desa lah ya, di Sumatera, di desa. Dan biasa kalau orang-orang di desa itu kan kadang-kadang kebanggaan mereka adalah anaknya. Iya. Jadi mereka, wah anak saya tuh begini, anak saya tuh begini. Nah salah satunya adalah mama saya tuh bangga kepada saya waktu itu, wah anak saya tuh kerja di bank. Wah keren Manager gitu. Iya, udah level kepala gitu kan, di bank. Jadi kalau cerita sama tetangga kiri kanan itu udah ada kebanggaan. Begitu saya ngomong keluar itu dia marah-marah. Bodoh banget, usaha nggak jelas dan sebagainya. Bisa dibilang kan nggak jelas, bisnis online waktu itu belum seperti sekarang Om. Bisnis online waktu itu memang benar-benar yang belum ada testimoni yang sukses dan sebagainya. Iya, gitu. tahun 2010 ya. 2010 itu bisnis online masih kayak apa ya? Istilahnya kayak belum serius ya. Belum dianggap serius, nggak banyak kisah-kisah nyata seller story jualan online aja ya kan. Betul. Dulu kan lebih keren kalau misalnya kita punya posisi apalagi di bank. Iya. Kerja pakai dasi. Banknya bank asing, prestis gitu kan. Jualan online pakai kolor aja di Betul. rumah. Nggak ada waktu. Ya. Tapi ternyata setelah itu, ya saya tetap nekat sih Om. Saya nekat, lalu saya bilang sama mama saya, ya udah ini keputusan saya lah. Ya walaupun kecewa mau gimana, saya mutusin hidup saya. Atau akhirnya setelah jalan, akhirnya saat ini mama saya bisa dibilang bahwa keputusan saya tepat gitu loh. Bisa dibilang dari sekian saudara saya bisa dibilang yang secara ekonomi paling baik sekarang ini, dan saya bisa bantu adik saya sekarang juga sudah mulai jualan online, saya bukain toko juga, saya bantu kos saya segala macam Om. Jadi akhirnya saya bantu saudara-saudara yang lain, ada yang saya kuliahkan gitu ya. Jadi rezeki yang kita terima jangan sampai kita ambil sendiri. Jadi berkat buat keluarga. Jadi berkat. Orang lain. Ya ini aja kemarin saya menguliahkan keponakan jauh saya kuliahkan. Saya melihat bahwa anak ini punya potensi, ya punya karakter yang baik, tapi memang belum terdidik gitu kan. Nah, disitulah saya coba didik anak ini dengan lebih baik, saya kuliahkan. Ya nggak dikit Om, biaya menguliahkan orang itu kan nggak cuma biaya masuk doang gitu kan. Tapi kalau saya komitmen kuliahin ya saya biayain semua, mulai dari masuknya, semesterannya, uang kosnya, uang makannya, ya hitung-hitung sekali nguliahin satu anak itu dapat ya expander satu lah. Tapi teman-teman sini ada mau ngaku ponakan jauh. Iya. Tapi di situ kadang-kadang kita mikir, wah ini kadang-kadang apa ya? Kita berpikir kita nguliahin orang belum tentu yang dikuliahin tahu terima kasih gitu ya. Kadang-kadang ya air susu bisa aja dibalas dengan air tuba. Saya cuma pikir bahwa pembalasan yang saya terima bukan dari si anak tersebut, tapi pembalasan yang saya terima dari atas. Saya percaya bahwa kalau saya berbagi berkah, saya bantuin orang lain, ya tentu Tuhan juga akan melihat dan mencurahkan berkah. Dan saya merasa hingga saat ini pun berkat saya mengalir lancar gitu. Ya. Berkat itu juga mengalir deras dan saya nggak pernah kekurangan dan saya terus membantu. Dan mungkin tahun depan ada keponakan saya lagi yang mau kuliah, saya bantu lagi. Ya udah, satu orang itu nilainya sama dengan kalau kita beli satu mobil lah gitu ya. Tapi di situ ada kepuasan Om ya, bahwa hidup kita tuh jadi berkat buat orang lain. Ya, jadi buat teman-teman mungkin yang udah sukses juga ya, inspirasinya hari ini boleh berbagi ya berkatnya kepada orang-orang di sekitar. Ya, karena
Ya saya percaya semuanya ini sebenarnya ya titipan lah ya. Iya, betul. Titipan buat kita dikasih tanggung jawab untuk mengelola ini sebaik-baiknya dari Tuhan. Ya. Nah, buat teman-teman yang sudah nonton sampai saat ini ya, kita punya kabar gembira sekali lagi ya. Om Deddy ini baru meluncurkan buku terbarunya, yaitu buku Kitab Sakti untuk penjual Shopee ya, yang seperti ini ya teman-teman. Ya, nah buat teman-teman yang ingin bukunya tapi belum berkesampaian untuk dapat ya ilmunya dari Om Deddy ini, kita ada suatu kesempatan ya, menawarkan kesempatan, karena bukan cuma buku, kita akan kasih ya merchandise Shopee ya. Ini ada tas, ini spesial banget ya dari Shopee. Ada kaos, ada tumbler ya. Ini khusus buat teman-teman yang sudah mendengarkan kisah hidup dari Daddy Lim ya. Dapat ini semua. Syaratnya mudah. Syaratnya teman-teman komen dan tuliskan rangkuman dari kisah ini, apa yang teman-teman sudah pelajari ya dari kisah seorang Daddy Lim ini. Ya, saya boleh kasih bocoran tadi kalau ini kira-kira ya Om Deddy ini kenapa dia bisa sampai punya buku yang bisa tulis data analisisnya ini bagus ya. Apakah itu ada hubungannya dengan pekerjaan dia sebelumnya dulu ya? Kalau memang Om Deddy ini sekarang ngomongnya pede, apakah memang dari dulu orangnya tuh pede ngomong-ngomong di depan kamera? Nah, ya bisa kira-kira seperti itu. Intinya apa yang telah kalian pelajari, kalian mau boleh tulis di kolom komentar ya, yang like-nya paling banyak. Nah, nanti kita akan tutup, kita akan kirim hadiahnya buku dan merchandise Shopee. Sampai tanggal berapa Om? Ini kita akan tunggu sampai 31 Mei. Sampai 31 Mei yang komentarnya paling banyak like-nya ya, yang akan jadi pemenangnya. Ya. Dapatnya apa Om? Dapatnya buku, satu buah buku, dan tas, merchandise Shopee. Dan berbagai merchandise yang ada dari Shopee. Oke, itu aja. Thank you untuk teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe channelnya saya, Cerita Om Botak, dan juga channel Daddy Lim, agar teman-teman bisa mendapatkan bukan cuma tips dan trik jualan online, tapi kisah inspirasi seller-seller sukses. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.